setelah selesai di kapal, saya pasti nikah. Apa yang harus saya akan lakukan untuk istri saya, keluarga saya? Haji menikah, stop ke kapal. Stop ke kapal. We are in my room. Ibaratnya kita sayap gitu ya. Ini sayapnya harus dua-duanya harus standby nih. Nah gitu loh. Jadinya kita pengen betul-betul, karena kalau kita di kapal aja, di sana kan ibaratnya kayak kerbau kita. Di kapal tuh tidak harus pintar, yang penting kuat tenaga kan. Sampai kapan kita bisa begitu? Jadi kapal, ya. Saya harus mulai menemukan sesuatu yang baru. Jadinya setelah dari kapal, kita mencobalah membuat usaha bengkel ini pernah. Bengkel. Namanya Asina Motor di Bedugul. Oke. Ya. Oh, itu Haji. Saya Asina Motor saya punya itu. Mungkin di pinggir jalan ada pelangnya saya punya. Ya, betul. Kemudian sambil juga supplier karena di Bedugul banyak sayur. Tetapi mungkin bukan passion saya itu bengkel. Terus yang kedua, barangkali mungkin saya lebih condong ilmu marketing saya. Saya lebih condong memakai ini otak, main brain saya daripada pakai tenaga. Saya bilang sama istri, bagaimana kalau kita mengadu nasib di kota? Nah gitu. Akhirnya itu alat-alat bengkel saya jual. Bermodalkan 40 juta saya jual semuanya. Akhirnya saya putuskan untuk merantau ke sini, ke Tabanan. Tahun 2000? Tahun 98, tahun 98, 99 itulah. Setelah menikah ya? Setelah menikah. 99 ya? Setelah 9. Ngekos dulu di sini. Di Tabanan? Karena udah punya rumah sama istri. Wow. Kos. Ji, menikah umur berapa Ji waktu itu? Umur 26 ya? 26 ya? Ya, Oke. 25, 26. Nah, habis itu 26 harusnya masih kenceng-kencengnya untuk di kapal pesiar ya? Ya. Oke. Saya harus target itu kan. Terus akhirnya waktu itu saya berpikir, nih saya harus punya usaha gitu. Kemudian yang saya bisa lakukan cuma mengajar aja nih. Orang hotel kan. Ya. Ngontraklah tempat. Itu adalah miliknya Yayasan Kebaktian Pejuang, YKP mungkin tahu, yang punyanya Petran. Itu kita kontrak di Jalan Nakula nomor 21. Itu ceritanya nih. Kita kontrak, terus akhirnya dari sanalah kita mulai, berarti saya buat yayasan. Dari ngontrak loh. Dari ngontrak di sana pas Tongkaro tahun 2003 ya. 2003, 2004, 2005 kita sudah bisa beli di sini. Di sini Di ya. tempat ini. Ya. Udah bisa beli, sambil di sana juga jalan. Tahun 2009 sudah bangun depan. 2009 ya? Yes. Padahal belum rame waktu itu. Ini dah mungkin kalau gedung istilahnya pencakar langit ini yang satu-satunya di Bypass ini. Pertama dulu tadi. Pokoknya sampai sekarang ini paling tinggi nih. Kalau di Jalan Sudirman, di Menara Sudirmannya ini. Betul. Saya punya. Aji ngontrak itu dengan melakukan usaha apa Aji? Sama, buka diploma. Diploma? Diploma 1. Untuk pariwisata? Iya. Namanya Biwi Miami Talent. Biwi? Miami Talent. Miami Talent? Iya. Kenapa Biwi? Biwi itu, saya juga tidak tahu kenapa Biwi gitu, karena kayak ada pewisik gitu. Setelah saya, itu kan ceritanya gini, saya keliling cari nama gitu. Ternyata Biwi itu bahasa India itu, ibu artinya. Coba cari, kan ada Biwi No. 1 filmnya. Ibu artinya. Saya singkatnya nih, Bali Indostar Wisata Internasional. Bali Indostar Wisata Internasional. Ya. Miami Talent. Wow.
Tapi waktu itu berpikiran hanya singkatannya aja menjadi Biwi. Biwi aja. Entah orang mengartikan apa, yang penting saya udah tahu artinya ibu itu. Tapi Aji belum tahu waktu itu? Belum tahu. Langsung aja Biwi. Biwi gitu. Kenapa saya tahu? Pas pada waktu saya ke Bombay, ke India, saya nyari visa. Ditanya, kamu punya jenis apa? Saya bilang sekolah. Namanya Biwi gitu. Oh, kenapa namanya Biwi, dia bilang gitu? Itu kan bahasa India, dia bilang itu. Oh. Apa itu? Kalau di India Biwi itu ibu artinya. Wow. Ya sudah, bagus lah gitu. Tanpa disadari ya. Tanpa disadari. Sebentar Ji, sebelum Ji buka sekolah, waktu itu motivasinya Ji apa? Saya kembali kepada diri saya sendiri bahwa itu yang saya bisa lakukan. Ternyata bengkel kurang matching dengan saya. Karena itu pekerjaan yang berhubungan dengan tenaga. Supplier juga sama, ngirim-ngirim ke hotel. Oke. Pelihara babi juga pernah di kampung sama istri saya, juga tenaga. Ya. Ternyata tidak enjoy saya. Yang enjoy itu ternyata saya ketemu orang. Itu hobinya. Iya. Bukan sekolah. Bukan sekolah. Gitu. Wow. Nah akhirnya Astukara ya, jadinya ya ada ini telurnya ini, dari ngontrak telurnya ini. Murid pertama berapa orang ya? Di sini? Nggak di sana. Banyak murid seluruh Bali itu murid saya. Biwi tahun 2003? Muridnya banyak sekali. Saya dapat murid bisa 5 kelas. Wow. 2003 ya? Ya, 5 kelas, 6 kelas. Gitu. Satu kelas berapa orang? 40 orang. Negara, Singaraja, Karangasem sampai sini masuk. Satu-satunya, gini loh. Pionir, ini saya bicara nih. Pionir sekolah kapal pesiar di Bali, saya pionirnya. Nggak ada yang dulu pernah kayak sekarang ada sekolah kayak jamur di musim hujan. Betul. Dulu saya pionir. Saya dulu kawitannya saya itu. Kalau P4B udahlah, ya, Idafura, BPLP ada. Betul. Sekolah kapal pesiar saya yang pencetus. Pertama kalinya. Pertama kali. Tahun 2003. Ya itulah 2002-2003. 2002-2003. Ya, kan saya ada datanya. Wow, gitu luar biasa. Itu datanya. Nah, itu yang kita lakukan. Seiring dengan jalan berjalan, saya lihat kok banyak orang-orang Bali ke Jakarta setiap hari 3 kapal, 4 kapal mencari sertifikasi kelautan. Keluarlah ide saya untuk membuat sekolah kelautan. Untuk sertifikasi. Saya juga pertama di Bali yang memiliki Lemdiklat kelautan. Nanti kita jalan-jalan, kita lihat. Yeah. Nah, yang saya sudah teken hampir 300.000 sertifikat seluruh dunia. Wow. Seluruh pelaut. Semua kapal di dunia ini pasti ada tantangan saya. Ya, basic spirit training, crowd and crisis management, provinsi swivel rescue boat, sama ship security awareness training. Itu saya teken semua. Itu semua saya teken. Itu. Wow, luar biasa. Ya, itu. Sampai sekarang. Kok bisa aja? Bagi saya gini, di mana ada sebuah kesempatan dan kesulitan itu selalu seperti black or white gitu loh. Contoh gini, waktu itu problemnya adalah semua pelaut Bali harus ke Surabaya dan ke Jakarta. Karena di Bali belum ada, berarti kan sulit nih mereka. Betul. Bagi saya kan peluang itu. Saya bikinlah itu. Ya. Nah, tahun 2006 kita sudah sudah di-approve oleh Dirjen Perhubungan Laut. Wow. Dan waktu itu, ini saya kasih tahu nih, kelebihan saya itu adalah bagaimana membuat sesuatu orang tidak bisa buat, kita bisa buat. Itu yang mungkin orang belum bisa niru ilmu saya. Karena waktu itu dari keterangan pihak staf Dirjen Perhubungan Laut, Bapak nggak usah buat sekolah kelautan, karena Bapak harus memerlukan modal, SDM, dan juga peralatannya sangat mahal. Uang saya nggak punya, bener lah yang disampaikan, tapi saya bisa bikin. Buktinya terwujud. Betul.
Saya nggak punya uang loh, saya bisa bikin itu. Betul. Nah, itu yang mungkin orang nyari-nyari siapa sih ilmunya Haji Astina nih. Gitu. Betul. Nah itu orang bank pun pusing sama saya kalau ajak ngomong. Gitu loh, pusing orang bank sama saya ngomong. Betul. Kenapa aja bisa bikin uang nggak punya? Nah itu hanya saya yang tahu. Bibi pindah ke sini tahun berapa aja? 2011. 2011. Dengan luas area ini aja? Kurang lebih 1 hektar nih. 1 hektar. Ya. Dan sekarang sudah memiliki berapa kelas ya? Di sini kelasnya banyak di sini. Di sini kelasnya ada 16 ada. 16 kelas ya. 16. Tapi di sini kalau untuk SMK-nya kita prioritas untuk sosial. Di sini adalah kelautannya. Sertifikasi 8 hari. Sertifikasi 8 hari. Ya, jadinya dia untuk pelatihan itu udah BST, CCM, PSCRB sama SSHT. Itu bayarnya dia 5 juta 14 hari. Oh. Ya. Ji, tadi Aji bicara banyak hal loh yang kita lakukan ini. Coba kasih trik, Ji. Bagaimana caranya mengetahui potensi yang kita miliki? Potensi yang mana nih? Sehingga kita menemukan bakat dan memang di sini loh Thailand kita. Oke. Begini, kalau saya itu selalu akan mencari mentor. Itu pertama. Orang-orang yang sudah berhasil. Dan selalu saya ingin belajar. Contoh misalnya, buat sekolah kelautan. Saya bukan tamatan kelautan. Betul. Saya bukan sekolah kelautan, nggak tahu saya sama sekali. Nah, apa yang saya harus lakukan? Saya harus banyak mencari orang-orang yang memang paham di bidangnya. Kalau bayar kan nggak bisa saya. Betul. Nah, mungkin saya nyari referensi dari teman-teman. Kau punya saudara nggak? Tamatan STIP misalnya, tamatan AIP misalnya, gitu. Dari sana saya belajar. Terus sampai di rumah saya kotak-katik itu. Gini. Memang kendalanya semuanya dalam modal. Modal saya nggak punya untuk beli peralatan itu. Betul. Nah, sekolah cloud ini kan semua alat-alatnya itu hubungannya dengan SAR. Berarti kan harus SP3 kita jalan nih. Betul. Ya, artinya SP3 ini bekerja sama dengan pihak ketiga, maksudnya bukan SP3 apa. Yeah. Cari pihak ketiga yang mau ajak kerjasama kan. Bukan SP3 kasus ya? Bukan. Jadinya kita harus kulun kan. Betul. Pinjam di sana untuk sementara, untuk diaudit gitu ceritanya. Oh, oke. Kita kan jadinya keluarin modal, tinggal dicap aja semua kan. Ya. Itu contoh. Oke. Harus pakai otak itu. Sahabat, berarti kalau kita mau potensi yang kita miliki dan kemampuan bakat di mana kita berada, kalau dari Aji berkata, kita harus memutuskan atau memiliki kemauan apa dulu. Kalau di situ ada kemauan yang begitu keras, akan terjadi apa? Mencapai kemauan tersebut, ya. Dengan mencapai kemauan tersebut, pasti tidak bisa lepas dari belajar dalam proses itu. Dan dalam belajar proses itu pasti akan menemukan yang namanya sebuah pengetahuan dan kendalanya. Nah, pada saat itulah baru kita akan tahu potensi yang kita miliki setelah kita jalani, Ji, ya. Dan Ji Astina tidak berhenti di sini. Apalagi yang Ji lakukan, Ji, setelah punya sertifikasi kelautan? Setelah sertifikasi kelautan ini ada, ini kan ada sosial kulturalnya kan jalan untuk Bali nih. Dengan adanya kita buat Landiklat ini berarti bagi generasi muda Bali yang ke kapal pesiar kan tidak harus meninggalkan keluarganya ke Jakarta pelatihan. Cuti 2 minggu tidak perlu. Zaman itu kan. Berarti kan saya berbuat untuk Bali. Betul. Nah, setelah berjalan tahun 2017 ada di artikel koran-koran saya baca banyak dibuang limbah-limbah B3 racun di jurang-jurang, ditukat-tukat kan. Betul. Saya kan miris juga. Itu kan jarum-jarum suntik bisa mungkin bekas HIV atau bagaimana kan. Betul. Nah, saya juga blank itu apa itu B3 kan. Saya singkatnya pun tidak tahu sebelumnya. Akhirnya saya mencari informasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
Oke. Dan sebentar, dan Aji dijuluki sebagai Sultan Racun Bali. Berarti ini cerita awalnya nih? Belum ini. Ini masih saya melakukan kajian nih. Melakukan feasibility study. Apakah di Bali sudah ada pengolahan limbah B3 racun? Oke. Ternyata dari dulu Bali belum punya. Karena tata ruang Bali belum jelas. Waktu itu sementara limbah dibuang ke sungai ya? Bukan di sungai, dibawa ke Jawa. Oh, oke. Dibawa ke Jawa Barat, Jawa Tengah. Yeah. Dan pengolahan insineratornya sangat terbatas. Dalam tanda kutip, hanya orang-orang tertentu yang punya. Karena ini ibaratnya bisnis yang sangat bagus. Dan mungkin ya barangkali nggak ada habisnya. Yeah. Sepanjang ada rumah sakit, limbah itu tetap ada. Limbah itu masalah dunia aja. Masalah dunia. Dan sampai sekarang iya, kalau kita itu kan belum menemukan solusi. Kalau limbah yang lingkungan kayak plastik kan sudahlah. Ini khusus nih loh, limbah padat. Rumah sakit kan menghasilkan dua limbah cair sama limbah padat. Betul. Kita limbah padatnya. Nah, setelah saya tanya-tanya di Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Bali butuh itu. Karena Bali saat ini ada 66 rumah sakit. Indonesia Timur semuanya lewat Bali bawa ke Jawa. Bali harus ada. Nah, setelah itu saya bertanya kepada Presiden Terpadu bahwa tata ruang Bali untuk industri dan negara sama Singaraja. Nah, dari sanalah saya start dengan penuh kesabaran. Tahun 2018 kita sudah start. Dari beli tanah, kemudian ngurus rekomendasi bupati, sampai proses AMDAL, sampai keluar izin dari menteri, sampai keluar Felstek, Perling, BPG, itu saya lakukan sendiri. Itu tidak gampang, Ji, untuk mendapatkan. Sulit. Kita tahu itu ibarat nyari emas di gundukan jerami, di pasir ya, sulit. Betul. Dan itu sangat betul-betul, kalau boleh saya bilang, membosankan. Tapi saya kan dari awal saya bilang, saya harus sabar, saya harus ikutin proses. Ya, semuanya berjalan sesuai dengan rencana, dan start tahun 2019 itu pun saya sekalian kuliah di Untag di Semarang untuk melanjutkan program doktor. Akhirnya judul disertasi saya juga saya buat limbah racun B3 yang ramah lingkungan. Nah, kenapa saya dipanggil Sultan Racun Bali? Artinya itu bukan saya buat sendiri gitu loh. Kalau saya dibilang Sultan Bali, saya nggak mau, orang saya nggak ada apa-apanya. Tapi ini kan unik ini. Betul. Teman saya yang waktu itu adalah seorang hakim tinggi, teman satu kuliah. Sekarang kan di Indonesia banyak sultan nih, Sultan Bitcoin, Sultan Kripto, Sultan Bintaro, Sultan Raffi Ahmad, Sultan Ajay Krishna. Saya paling aneh itu Sultan Racun Bali, dibilang ya sudah gitu. Itu ceritanya. Karena judul disertasi saya racun. Ya, pengolahan limbah racun B3 yang ramah lingkungan. Maka saya dipanggil Sultan Racun Bali sampai sekarang. Gitu ceritanya. Ini kaitannya dengan disertasi dan tempat usaha yang saya buat. Tempat usaha, disertasi, itu kaitannya. Itu kaitannya. Awalnya atas keprihatinan limbah padat rumah sakit. Bukan keprihatinan. Pertama yang saya lihat adalah nilai komersial ekonomisnya. Oke. Ini kan uang ini. Ya. Puluhan miliar ini. Kenapa kita tidak buat di Bali? Sedangkan uang ini kan beredar di luar Bali, bukan di Bali. Wow. Itu ceritanya. Saya seorang pemerhati terhadap lingkungan juga. Saya berpikir Bali daerah pariwisata, kalau di sembarang dibuang di mana-mana, kasihan kan. Nanti kita jalan kena suntikan bekas HIV kan. Betul. Masalah gitu loh. Gitu. Dari 2016 terwujud 2018. Apanya? Untuk limbahnya? Ya. Enggak. Kita proses 2018 start, mulai ngurus semua. Tapi kemauan kan dari 2016 tadi. Ya, idenya. Idenya dulu. Okay. Ide itu dulu kita buat sebuah kajian. Karena
nilai investasinya lumayan besar. Terwujudnya 2018. Terwujudnya sampai keluar BPG, sekarang kan BPG nih. Ya. BPG saya keluar tahun 2021. Oh, baru. Akhir November. Wow. Ya, sekarang lagi proses pembangunan. Gitu. Berapa luas sih? Ya, kurang lebih 1,5 hektar. 1,5 di negara. Karena di sana memang zona industri. Itu investasi yang sangat mahal. Yang saya tahu, Ji. Iya. Tidak tahu nih, Ji nih. Mahal nggak, Ji? Investasinya kurang lebih 80 miliar ya. 80 miliar sih. Karena generatornya yang mahal. Betul. Generator kita manufaktur setengah Jerman, setengah Indonesia. Wow. Ya. Harapannya Aji dengan adanya itu terhadap Bali apa, Ji? Harapan saya ke depannya keuntungannya ya. Dengan adanya pengolah di Bali, jelas rumah sakit tidak terbebani lagi mahal. Itu pertama. Kan tidak mahal lagi. Betul. Karena ke Jawa kan mahal nih. Tidak terlalu jauh. Ya, itu. Jadinya limbah medis dalam ukuran jam sudah bisa dibakar. Kalau dulu kan sampai 24 jam belum tuh dibakar. Sekarang tinggal kalau limbahnya dikit pakai mobil box yang kecil bakar. Itu. Kedua, tentang sosial kulturalnya adalah masyarakat jadi tidak problem lagi dengan limbah beracun itu. Dulunya sembarang dibuang-buang kan. Ketiga, jelas uang tak beredar lagi keluar Bali. Uang di Bali beredar. Wow. Itu aja. Waktu proses 2018 yang membuat tadi kan bahasanya Ji sabar. Pasti ada rasa frustasi, Ji. Dengan kendala dan lain sebagainya. Frustasi itu membuat saya lebih semangat lagi. Karena apa? Karena politik itu semua. Politik, Ji. Ya, semuanya politik. Itu saya akui ini, saya kasih tahu deh ini yang mau buat pengolah limbah B3 ingat harus kuat dengan politik. Karena apa? Karena itu kepentingan. Karena dapur orang terganggu kan. Coba sekarang Bali ada berapa puluh miliar dia hilang dapurnya. Betul nggak? Betul. Nah semestinya limbah medis kan tidak boleh nyebrang. Karena kapal yang nyebrang harus kapal yang biasa bawa racun. Sekarang di Gilimanuk kan kapal feri yang bawa penumpang. Betul. Nah itu contoh. Wow. Nah karena di lingkungan ini kan ada juga pidananya. Gitu loh. Betul. Gitu. 2018, 2019, 2020, 2021. 4 tahun. Ya untuk mendapatkan yang sebesar itu. Dan untuk menyelesaikan AMDAL. Karena Bali belum memiliki SDM yang expert di bidangnya untuk AMDAL 5B3. Dan Ji pelajari itu terus. Karena saya tunjuk konsultan. Saya dulu pernah nunjuk konsultan UNUD tapi tak beres kerjaannya. Dikembaliin lagi berkas saya. Karena mereka biasa buat AMDAL restoran, hotel, gak matching kan. Ini khusus harus expert di bidang limbah B3. Bali belum memiliki. Bali expert loh. Kalau hanya gabung-gabung misalnya nyari tutor di Jakarta dia ikut buat dokumen tidak masalah, banyak ada. Tapi yang expert saya bilang, yang ahli spesialisnya kalau dokter gitu loh nggak ada. Bali belum ada. Biar saya nggak salah ini. Gitu loh. Sahabat dunia, mental itu penting. Tapi mental itu terwujud bukan serta-merta dari teori. Mental terwujud dari sebuah proses perjalanan hidup. Perjalanan hidup Aji Astina siapa tahu kayak begitu. SD, SMP, SMA seperti yang beliau ceritakan. Kuliah, tidak ada yang pernah tahu beliau melakukan hal seperti itu. Dan apa yang menjadikan beliau sampai saat ini seperti ini? Beliau paling senang melakukan segala sesuatu yang orang lain tidak mampu untuk melakukannya. Karena dianggap sebagai tantangan, Ji ya. Harus. Itu pesan moral buat kita semua, Ji. Lakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ya. Dan harus bersabar dalam proses pencapaian tersebut. Harus. Proses itu kita harus ikutin. Tidak ada yang instan. Wow. Tidak ada. Investasi 80 miliar hanya untuk limbah. Dan pengurusan izin 4 tahun, bro. Ji, anak berapa, Ji?
Saya Astungkara ya, anak ada 2. Anak yang, 2. Yang pertama cowok kemarin terakhir sudah selesai kuliah di Melbourne. Ya, jadinya SD-nya di Tabanan, SMP 1, kemudian SMA-nya di Gandhi, terus untuk hotel manajemennya di Melbourne. Sekarang S1-nya saya suruh di Bali lagi, karena mulai estafet. Laki aja? Laki, cowok. Oh, berberapa beliau sekarang? 22 tahun. Ya, kalau yang cewek si Kesa baru umur 9 tahun. Jauh 9 jaraknya. tahun, oh jauh ya. Oke. Cukup 2. Cukup 2. Ya. Ji, dengan kesibukannya Aji, hobi apa Ji? Kalau dulu masih saya agak kondisi bagus, misalnya masih jinggo ya biasalah naik Harley kan. Harley. Saya suka nge-jeep. Nge-gym? Jeep. Oh, jeep. Jadi Haji dulu kan mungkin di Bali yang menjadi ikon dulu kan Rubicon kan saya pertama di Bali. Saya kayaknya pertama di Bali punya Rubicon sama Bupati Buleleng Pak Agus itu. Pak Agus. Makanya ada JK Owner Club itu saya pencetusnya itu. Oh, oke. Ya, saya pencetus itu. Tahun 2007 saya sudah punya JK. Wow. Warnanya waktu itu hijau army. Tapi kita tahu sahabat, beliau dari dulu saya tahu benar dengan gaya nyentriknya. Sebelum ada medsos dengan gaya-gaya nyentrik, beliau udah nyentrik. Berarti hobi otomotif sih ya? Saya hobi sebenarnya hobi saya itu karaoke sebenarnya, nyanyi. Iya, kalau yang lain tuh hanya mengikuti aja itu fasilitas lah. Kalau otomotif saya nggak begitu. Oh, nyanyi. Saya nyanyi sukanya. Kok bisa aja? Gak tahu ya, kalau saya dengan nyanyi itu if I am singing, we can express my imagine ya. Ekspresi nyanyi itu bikin saya awet muda itu. Iya. Nyanyi aja ya? Menyanyi hobi saya. Dari kapan hobi nyanyi aja? Dari sejak di kapal saya hobi nyanyi. Oh. Cuma dari, gimana ya, kalau dibilang dari SD saya suka nyanyi, sampai sekarang. Saya paling suka nyanyi, makanya saya tuh lagu apa masuk saya, dangdut, pop, blues, country, semua saya bisa. Kita buktikan nanti aja. Tapi kita udah sering lihat Ji nyanyi. Mau acara Kadin, acara pertemuan apa kemarin di Pasar Kondangan, wih Ji aslinya ke depan. Harus, karena gini, jadi orang jangan demam panggung, harus action. Itu loh, saya tidak pernah demam, tanya orang-orang. Kemarin di Bonti naik saya nyanyi. Acara Bonti kan acara Menteri Pariwisata itu kan. Ya. Saya nggak urus kan, naik saya nyanyi, itu cari happy. Luar biasa. Gitu. Bisnis, sekolah doktor, ntar lagi udah lulus nih? Sudah tinggal sidang ujian tertutup. Hobi, pengacara juga Ji? Ya itu biasa. Kenapa jadi pengacara? Dulunya kan kita Markus dulunya, maklar kasus dulunya. Berarti bukan maklar kasus, cari-cari kasus jelek, enggak. Yeah. Gini contohnya. Kita main Harley, kenal dengan teman-teman yang berlevel lah. Betul. Di kepolisian, di kejaksaan. Betul. Kadang-kadang teman aja kenal dengan si A, si B kan, kenal kita. Itu contoh kan? Betul. Nah, terus waktu itu saya dekat sama Farhad Abbas, pengacara. Okay. Dia bilang ke saya, Ji, Aji cocok loh jadi lawyer. Soalnya familiar sekali orangnya, temannya banyak. Jadi lawyer aja gitu. Saya jadi lawyer. Iya. Nah gitu loh. Jadi gini, saya jadi lawyer itu sebenarnya tidak pernah direncanakan, tapi saya ketemu dengan orang top-top. Nah, jadinya kalau tidak salah 2 lawyer top ngasih tahu saya untuk jadi lawyer. Pertama si Farhad Abbas, kedua si Nasrullah. Oke. Nah, maka kalau saya terus terang aja, kalau saya lihat Nasrullah yang banyak memberikan saya gini, kamu cocok. Nah, pas punya kesempatan saya di Sydney, saya magang 1 bulan di sana di Rick Mitri and Law. Kalau Rick Mitri ini di sini di Indonesia termasuk kayak Anan Buyung lah. Dia adalah imigran dari Libanos,
tapi warga negara Australia, itu lawyer paling top tuh di Sydney. Dia banyak ngajarin saya bagaimana menjadi seorang lawyer profesional, bagaimana dipercaya sama klien, bagaimana mengerjakan kasus, dia ngasih tahu. Oke. Sampai sekarang itu saya ingat, sering saya komunikasi. Dia bilang ke saya, kamu sukses, dia bilang gitu. Jadi ya syukurlah. Kalau saya sebenarnya otodidak semua. Otodidak. Otodidak semua. Saya nggak pernah bilang saya hebat, enggak. Tetapi bisa dibuktikan. Wow. Bisa dibuktikan kredibilitas saya. Nah, kita sudah beracara dari tahun sekian sampai sekarang belum pernah kita kalah, cuma NO aja. Luar biasa. Coba NO aja, mereka belum pernah kalah. Gitu loh. Wow. Nah, itulah artinya kasus-kasus yang serumit apapun kita belum pernah mundur gitu loh. Wow. Kasus yang paling seru waktu COVID kan kasus pembunuhan. Yeah. Nah, kita bisa SP3 kan. Nah, itu yang paling seru itu kan. Kita dengar ya. Iya. Sampai puyang itu kan, tapi ya udah. Kenyataannya SP3 yang mana, Pak? Iya. Luar biasa, Mak. Bagaimana, Ji, cara mengatur waktu dengan keluarga? Begitu banyak kesibukan, hal yang pingin Ji capai. Oke, jadi gini, saya semuanya terplanning. Jadinya saya punya agenda, prioritas dan skala prioritas. Itu. Semuanya kita lakukan sudah sesuai dengan SOP. Ya. Karena kalau untuk sekolah kan sudah ada yang mengurus ya. Saya kesini paling-paling menandatangani sertifikasi kelautan aja untuk anak-anak yang akan ngambil sertifikat. Kalau urusan yang lain itu sebenarnya tidak begitu yang urgently sekali, karena semuanya sudah tertata gitu. Saya cuma memikirkan next apa programnya gitu aja. Apa yang saya harus plan untuk bisnis ke depannya. Kira-kira reasonable apa enggak itu. Saya akan cari peluang bisnis yang tidak terlalu banyak pakai tenaga gitu. Putar otak aja gitu. Ya. Itu yang saya lakukan. Sahabat, ternyata apapun bisa kita capai dan tidak mengganggu aktivitas yang lain dengan cara apa? Sederhana. Beliau adalah tipe orang yang semuanya direncanakan sih. Ya. Kalau memang semuanya direncanakan berarti semuanya ada part-part dan diatur. Ya. Dalam kehidupan, Ji, Ya. pasti namanya hidup ada yang namanya pasang surut. Masa apa yang paling berat Ji hadapi? Sebenarnya waktu sebelum mulai COVID itu saya sudah sedikit ngeri. Kenapa? Karena semua sektor sudah tertutup lah. Pariwisata babak belur. Kita kan pariwisata di Bali ini. Nah, ternyata apa yang dulu saya pernah planningkan, saya sekolah hukum jadi pengacara, di saat COVID itu yang membantu saya. Itu loh. Nah, itu yang membantu saya. Murid SPP pun nggak bisa bayar. Orang berangkat pariwisata nggak bisa kan, kapal semuanya mentegul gitu, kapal pesiar. Ternyata saya mempunyai ini loh, ibaratnya saya sebagai klub sepak bola, saya mempunyai pemain inti, pemain cadangan gitu. Ternyata profesi sebagai lawyer itu yang menghidupkan saya saat COVID. Banyak waktu itu saya mendapatkan hasil dari pekerjaan sebagai pengacara ya. Pas itu. Wow. Itu. Luar biasa. Itu sebenarnya. Keberuntungannya Ji dalam proses dan kehidupan Ji ini kita perhatikan bagus sekali Ji. Dan sahabat, apa yang membuat Aji beruntung kalau kita perhatikan dari cerita awal Ji? Rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Pasti. Tanggung jawab terhadap orang tua dan tanggung jawab terhadap semua yang ada di lingkungannya Ji. Dengan rasa tanggung jawab dan mau berbagi kepada mereka, keberuntungan itu tetap Ji miliki sampai sekarang.
Itu juga, tetapi begini, Pak. Kalau saya melihat di samping itu begini, kenapa saya buat sekolah? Istri saya kenapa meminta buat sekolah? Daripada saya keliling ke panti asuhan, sekolah ini juga termasuk sosial. Wow. Karena saya untuk Tabanan, pas buka SMK ini, setiap kecamatan, 9 kecamatan itu kita kasih 10 orang gratis setiap tahun. Sekolah di sini gratis loh. Uang gedung nggak bayar, pakaian nggak bayar, SPP nggak bayar, gratis. 10 orang untuk Setiap kecamatan. setiap kecamatan di Kali Tabanan. 9. Wow. Berarti kan 90 orang. Ya. Gratis loh. Nah, kalau kadang-kadang orang ke panti asuhan kan hanya actionnya, kadang-kadang pencitraan. Kalau saya beda. Kita langsung bersentuh secara sosial kulturalnya. Rasa dia dapat langsung 90 orang gratis. gratis. Itu loh kita buat. Dan pekerjakan mereka keluar juga tuh. Kalau mereka ada yang keluar negeri, kita bantu karena kita punya agensi. Ya. Makanya dimanapun sekarang, saya misalnya di pinggir jalan nih berdiri nunggu mobil, nggak usah nunggu 15 menit, pasti ada orang berhenti nih, Tuh Haji gitu. Kendaraan bekas murid, bekas nyari BST di sini, kelautan, ada aja gitu. Makanya itu syukurnya. Makanya saya terus terang aja, saya kenapa buat sekolah? Karena kita ini nantinya setelah kita sudah tidak ada ingin mati istimewa lah gitu. Nah, maksud dengan meninggal istimewa itu artinya orang akan mengenang kita. Bahwa dulu saya sekolah di Biwi yang punya Haji Astina. Kalau misalnya punya hotel, Haji Astina punya hotel kan biasa aja. Betul nggak? Betul. Berarti passionnya beda gitu. Ini yang kita buat sekolah. Wow. Bermanfaat buat banyak orang. Ya. Dengan bermanfaat buat banyak orang, itulah yang menjadi sebuah kebanggaan dari Haji Astina, bisa bermanfaat. Betul. Ji, terakhir, apa yang dipesankan kepada generasi muda kita, Ji? Terhadap kehidupan dan pencapaian daripada sebuah kehidupan. Begini, kalau ini kan eranya beda ya, makanya kadang-kadang saya mencari treatment kepada generasi muda, handicapnya seperti apa. Karena kedepannya itu harus betul-betul bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Itu penting sekali. Karena apa? Karena generasi ke depan itu tantangannya semakin berat. Saya yakin sekali karena global ini. Ya. Ya, makanya kuasailah ke depannya itu teknologi. Itu modal itu. Oke. Dan bahasa. Itu aja pesan saya. Teknologi dan bahasa. Itu aja. Teknologi, bahasa, maksudnya bahasa asing terserah bahasa apa gitu. Ya, jadinya dengan begitu dimanapun dilempar kita, ditaruh akses kita. Sekarang orang kan nggak usah lagi perlu toko besar-besar, perlu tempat seperti itu, cukup. Nah, makanya kemarin saya ada telepon dari teman saya di Jepang. Jepang sekarang butuh tenaga kerja banyak. Kenapa? Karena generasi mudanya sudah malas sekarang keluar. Dia hanya stay di kamar, makan di kamar, minum di kamar, depan laptop gini. Itu contoh. Betul. Makanya generasi ke depan tuh pasti akan melihatnya di depan laptop. Bahasa, teknologi. Teknologi. Itu pesan saya kepada generasi muda. Jangan ada pusing-pusing lagi kita. Kenapa? Karena sudah eranya seperti itu. Jepang sudah mulai ini. Jepang butuh tenaga kerja banyak karena dia mau bekerja. Karena mereka sekarang di rumah aja katanya. Cuma dia mandi, mungkin sama pingin sightseeing aja keluar depan komputer gini. Sederhana. Ya. Pesan yang sangat sederhana. Sahabat dunia, itu tadi Haji Astina. Jangan dilihat di mana beliau sampai di sini, tapi dalam kehidupannya beliau menerima hidup seperti apapun, tidak mengeluh, menjalaninya dengan senang hati, tidak pernah berhenti belajar, melakukan sesuatu yang tidak mungkin, bermanfaat. Dan untuk pesan kita kepada semua generasi muda, dalam kompetisi globalisasi, tekunin yang namanya teknologi dan bahasa asing. Ya, dua itu aja. Sahabat dunia, semoga bermanfaat. Salam sehat.
dan berbahagia. Terima kasih, Ji. Oke, thank you.